Halo Sobat ATR BPN, salam kenal dengan saya Budi Rustono, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di podcast serial pembahasan kompetensi integritas. Bersama saya telah hadir narasumber Ibu Nunung Sofiati dan Bapak Danang Wijanarko. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Alhamdulillah sehat Pak Budi. Beliau ini adalah asesor sumber daya manusia aparatur ahli madya yang pada kesempatan ini akan berbincang-bincang mengenai seputar kompetensi integritas. Sebagaimana kita ketahui bahwa penting bagi peserta asesmen kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk memahami kompetensi integritas. Tentu saja tidak hanya memahami definisi kompetensi integritas. Peserta penilaian kompetensi juga harus memahami indikator perilaku pada masing-masing level dari kompetensi integritas. Sehingga pada saat melaksanakan proses asesmen kompetensi manajerial dan sosiokultural dapat menunjukkan bukti atau eviden pada level tertinggi dari kompetensi integritas yang benar-benar dimilikinya. Ada 5 level dalam kompetensi integritas. Namun pada kesempatan ini kita akan bahas hanya sampai pada level ketiga. Sobat ATR BPN, untuk mengetahui lebih jauh apa kompetensi integritas tersebut, tanpa memperpanjang waktu, yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Ibu narasumber, apa definisi kompetensi integritas yang dimaksud dalam kamus kompetensi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nunung Sofiati. Silakan Bu. Saya langsung saja ke definisinya Pak ya. Silakan, baik Bu. Baik, dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 di situ disebutkan bahwa definisi kompetensi integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam berhubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta risiko yang menyertainya. Nah, dalam memahami kompetensi integritas ini, saya akan mengajak kita semua melakukan self-assessment, Pak, dengan memperhatikan indikator perilaku dari masing-masing levelnya. Demikian, Pak Budi. Baik, terima kasih. Ibu Nunung Sofiati tadi sudah menyebutkan definisi umum tentang kompetensi integritas. Barangkali Pak Danang bisa menjelaskan kompetensi integritas di level 1 seperti apa Pak Danang? Baik Pak Budi, terima kasih. Nah, di level 1 ini pada kompetensi integritas ini cukup menarik ya Pak Budi ya. Yeah. Jadi dia tuh mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi masih dalam diri dia sendiri nih Pak Budi. Di mana di indikator level 1 itu dia bertingkah laku sesuai dengan perkataan atau berkata sesuai dengan fakta. Nah, untuk indikator yang selanjutnya adalah melaksanakan organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadinya. Nah, pada level indikator yang ketiganya adalah tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Jadi bisa dibilang salah satunya mungkin bisa mendahulukan introspeksi terhadap diri sendiri daripada melihat kesalahan orang lain Pak Budi ketika berhadapan dengan kesalahan atau kegagalan dari orang lain itu sendiri. Atau juga bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang diperintahkan dari pimpinan nih. Yang diinstruksikan dari pimpinan karena adanya penugasan dan pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi. Itu Pak Budi untuk level 1 di kompetensi integritas itu sendiri. Baik Pak Danang, tadi di level 1 ada 3 indikator perilaku Pak Danang ya. Betul sekali. Baik, selanjutnya mohon penjelasan deskripsi pada level 2 dari kompetensi integritas beserta indikator perilakunya. Silahkan Bu Nunung Sofiati. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi di level 1 disebutkan oleh Pak Danang, jadi cakupannya masih pada diri sendiri. Kalau di level 2 ini sudah menyangkut orang lain atau pihak lain, ya itu pembedanya Pak. Bedanya diri sendiri di level 1, betul. Yang di level 2
terkait dengan pihak lain. Baik, Bu. Ya. Silakan, Bu. Nah, di sini deskripsi level 2 itu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Dengan ada 3 indikator Pak di dalamnya dan sama berarti ya? Sama. Dan kadang-kadang di dalam satu indikator tuh ada 2 gitu Pak, ada 2 gitu ya. Masih ada 2 di masih dalamnya. menyertainya. Misalnya nih Pak, di indikator 21 itu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan etika dan kode etik. Yeah. Jadi di sini bukan hanya mengingatkan Pak, tapi juga dia mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan etika. Yeah. Nah mungkin kita semua pernah mengingatkan rekan kerja yang melakukan penyimpangan lah, katakanlah demikian ya. Namun di sini ada penekanan dalam segala situasi dan kondisi. Apakah kita dalam segala situasi dan kondisi selalu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi, dan mengajak orang lain untuk bertindak? Itu yang saya maksud dengan marilah kita memahami kompetensi integritas ini dengan melakukan self assessment terhadap diri kita sendiri. Yang indikator yang kedua Pak, itu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi dan kondisi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Nah, apakah kita secara konsisten dalam setiap situasi menerapkan norma-norma pada unit kerja? Penekanannya adalah konsisten dalam setiap situasi dan batasannya masih dalam unit kerja. Kalau kita melakukannya masih kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, berarti kita belum konsisten, Pak. Yang indikator yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Apakah kita memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi, menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya? Di sini harus difahami ada etika organisasi terkait dengan penyampaian informasi. Ada informasi yang boleh disampaikan, ada juga informasi yang tidak boleh disampaikan. Itu penjelasan dari level 2, Pak. Baik, terima kasih Bu Nunung Sofiati. Tadi dijelaskan mengenai level 2 ya Bu ya. Ada 3 indikator perilaku yang telah jelas agar peserta penilaian kompetensi itu memahami. Kepada Pak Danang Wijanarko, mohon penjelasan deskripsi level 3 dari kompetensi integritas beserta indikator perilakunya Pak. Silakan. Baik. Pak Danang. Di level 3 ya Pak Budi. Ya. Jadi level 3 ini dia mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Nah, adapun indikator di level 3 ini adalah memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, indikator selanjutnya adalah mampu untuk memberikan apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, indikator yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Jadi level 3 ini setara dengan unit kerjanya Pak Budi. Adapun di kehidupan sehari-hari bisa semacam kayak memegang norma, etika, kode etik sebagai nilai yang diyakini kebenaran dan harus dijalankan Pak Budi di unit kerjanya. Atau bisa juga dengan menyatakan pendapat secara asertif atau berani terbuka, tapi tanpa menyinggung perasaan orang lain untuk mempertahankan konsistensi atas norma dan etika yang berlaku dalam organisasi itu sendiri Pak Budi. Itu yang level 3 dalam kompetensi integritas Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Danang Wijanarko. Itu tadi di level 3. Jadi di tiap-tiap level itu ada masing-masing ada 3 indikator perilaku ya. Demikian tadi penjelasan deskripsi kompetensi integritas dalam kompetensi manajerial. Sebelum kita tutup, barangkali ada kiat dari para narasumber agar
ASESI ini bisa lebih sukses dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan asesmen kompetensi manajerial. Yang pertama dimulai dari Ibu narasumber, Bu Nunung Sofiati. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini mungkin juga bertanya-tanya ya. ASESI itu bertanya bagaimana sih cara saya itu sukses dalam dalam asesmen itu. Kalau menurut saya sih mungkin begini Pak, yang dikatakan sukses itu adalah bahwa ASESI itu mampu menunjukkan level perilakunya dia yang tertinggi gitu. Jadi dengan demikian itu dia dinyatakan memang memenuhi standarnya atau bahkan bisa melampaui dari standar yang ditentukan. Terus juga ada beberapa catatan yang mesti diketahui oleh ASESI ya dalam penyiapan pelaksanaan kompetensi. Yang pertama, memahami maksud dari asesmen kompetensi itu sendiri. Jadi dia bisa mencari referensi atau mencari informasi nih, ini untuk penilaian kompetensi atau pemetaan gitu kan Pak ya. Yang keduanya, level yang harus dipenuhi oleh masing-masing jabatan sehingga ASESI itu harus tahu standar kompetensi jabatannya Pak. Terus catatan lainnya mengenai metode dan instrumen asesmen. Jadi dia sudah menyiapkan diri, kira-kira dia punya gambaran nanti dalam melakukan asesmen itu dia mau menggunakan instrumen apa saja gitu. Iya, dia mungkin bisa punya mencari informasi dulu. Kan kita banyak tersedia ya dari media sosial itu. Jadi bisa jadi misalnya menggunakan instrumen LGD atau dia analisis kasus. Ya, betul, atau instrumen lainnya gitu kan. Atau mungkin wawancara gitu. Menurut saya itu saja Pak, dari saya Pak. Baik, terima kasih Ibu Nunung Sofiati. Untuk selanjutnya Pak Danang Wijanarko Pak, silakan. Ya, kalau saya sih menurut pengalaman yang saya perhatikan ya dalam penilaian kompetensi. Jadi saya sering menemukan tuh peserta itu canggung terhadap seniornya. Dalam suatu simulasi dia canggung, jadi dia cenderung tidak mengeluarkan, tidak mengeksplor kompetensi dia. Jadi dia lebih condong memberikan kesempatan seniornya lebih dahulu. Sebenarnya menurut saya itu tidak perlu. Jadi menurut saya lebih baik menunjukkan kemampuan dia dalam suatu simulasi itu tanpa canggung terhadap seniornya seperti itu. Jadi itu canggung senior itu merupakan jadi batasan bagi dia untuk bisa mengeksplor Pak Budi terhadap kompetensi yang dia punya. Itu Pak Budi. Terima kasih. Dari penjelasan narasumber dapat saya simpulkan bahwa level 1 itu cakupannya diri sendiri, level 2 terkait dengan tim kerjanya, dan level 3 menyangkut unit kerjanya. Dalam memahami kompetensi integritas, saya mengajak kita semua melakukan self-assessment dengan memperhatikan masing-masing indikator perilaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan Sobat ATR BPN yang telah menyaksikan serial Bincang Asesor seputar kompetensi integritas. Sampai ketemu pada serial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sobat ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, sampai jumpa. PPSDM Road to Korpu. PPSDM mencetak SDM muda unggul.